Ya, kita mulai lagi ya, ibu-ibu. Kita akan belajar. Sekarang temanya tadi manajemen konflik. Sekarang keselamatan keluarga adalah prioritas bagi wanita terpuji. Kalau di tempat lain namanya wanita bijak, di sini wanita terpuji, ya. Kerinduan kita tentu punya keluarga yang kuat. Oke, boleh gambar berikutnya, tak kasih gambar saja, habis itu saya mau cerita. Saya nggak tahu berapa banyak ibu-ibu di sini pernah nggak ada yang berpikir begini. Kayak Paulus sebenarnya ada ayatnya, aku pengen pergi ke tempat di mana Yesus berada. Aku rindu banget ketemu sama Tuhan. Dengan bahasa lain ya, kayaknya mati itu lebih baik. Ya, mati itu untung. Mau diperpanjang lagi, ya hidup gimana? Punya suami kayak Herodes, punya anak kayak Adonia Absalom, punya mertua kayak Isabel. Jadi kalau secara pribadi ya, ibu secara pribadi, aduh aku cinta Tuhan Yesus, mati ketemu Tuhan, lebih senang di dunia atau lebih senang di sorga? Lebih senang hidup apa lebih senang mati? Atau tunggu dulu, mundur sedikit ya. Siapa yang yakin, saya yakinnya, kalau mati ini, entah sekarang atau 50 tahun lagi, saya yakin Pak Jarot, saya pasti ke sorga. Angkat tangannya, yang yakin pasti ke sorga. 5% belum angkat tangan, kemana yakinnya? Dalam Kristus, yang percaya kepada anak tidak akan dihukum, yang tidak percaya sesungguhnya ada di bawah hukuman. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan karena perbuatan, karena kasih karunia kita diselamatkan. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, Efesus 1:13, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan sampai kita roh kembali kepada Tuhan. Maka kita punya keyakinan yang kuat sekali, saya mati masuk surga. Yang yakin angkat tangannya? Wah, sekarang hampir semuanya. Yang tinggal di tempat yang terindah dari antara peserta ini, katakan di klaster Pantai Indah Kapuk terbaru Golf View, 1 unit 30 miliar, halamannya 3000 meter, sama sorga bagus mana? Bagus sorga, berarti semuanya pun sama ya, rumah ibu sekarang ini sama sorga bagus mana? Bagus sorga. Saya tanya lagi ya, siapa yang mau ke sorga hari ini? Biar nanti altar call yang mau mati, maju ke depan. Dan kita doakan mati. Memang ditumpang tangan bisa mati Pak? Bisa. Tumpang tangan, kalau enggak mati dorong sedikit. Nanti rebah, tumpang leher, tekan sedikit. Dan panitia lapor, pendeta pembunuh. Jadi di luar yang lain-lain ya, secara pribadi ya, saya itu pernah loh berpikir begitu. Bukan karena ada utang, bukan karena berantem sama istri atau diberontak anak. Tuhan, aku saldo ada, deposito ada, aku mati, istri bisa hidup sampai mati juga. Anakku kuliah, lulus, menikah, cukup. Melayani dari lahir baru, tidak pernah berhenti satu kali pun juga. Kayaknya buah udah cukup. Kalau saya meninggal, ketemu Tuhan, bukan karena ada masalah terus, ya sudahlah akhir zaman sudah dekat. Enggak, bukan karena begitu. Bukan karena ada masalah, diberontak anak, diberontak suami, terus rasanya ya sudahlah mati aja, enggak. Karena memang betul-betul cinta sama Tuhan. Lalu saya berdoa begini malam hari, Tuhan, kalau malam ini aku enggak bangun, aku di sorga, aku pun siap. Terus tidur.
Bangun tidur, masih di Bintaro. Begitu bangun, saya baca ayat ini. Oke, boleh file berikutnya. Filipi 2, 21, 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah ini yang saya baca bangun tidur. Tetapi jika aku harus hidup berarti di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ibu-ibu kalau saya tanya hidup buat apa? Ada pemain musik di sini? Kaum wanita tapi bagian pemuji, penyembahan, WL, singers di gereja seperti itu. Ada? Ada? Mungkin jawabannya lebih akurat. Oke. Hidup buat apa? Oke, biar gampang tak tanya sendiri, tak jawab sendiri. Biar cepat ya. Kalian hidup buat apa? Waktu itu saya khotbah dan di situ banyak pemuji, penyembah, pemain keyboard, musik segala macam. Pak Jarot, untuk memuji menyembah Tuhan seumur hidupku. Oke. Saya doakan mati hari ini ya. Kok jawabannya begitu? Bapak Ibu pengen memuji menyembah Tuhan, saya doakan mati ya. Kenapa? Begitu kita mati, 24 jam dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kita akan memuji menyembah Tuhan. Maka kalau kita hidup, lakukan yang di sorga, kita nggak bisa lakukan lagi. Di sorga kita nggak bisa lakukan lagi, tapi kita bisa lakukan sekarang, dan itu penting buat kekekalan. Apa itu? Ya pergi menghasilkan buah. Apa itu buah? Yang ada ayatnya, buah kerajaan. Salam kepada Epenetus, buah pertama di Asia. 1 jiwa kita bawa ke sorga, buah kerajaan. Karena nggak ada di sorga, adanya neraka atau nggak ada kitab kehidupan, kita jadikan ada, maka malaikat di sorga 1 jiwa saja bersuka cita. Buah yang kedua adalah kasih, sukacita, buah roh kita. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Orang gak mau cerai gara-gara kita, orang gak sabar jadi sabar gara-gara kita, jadi orang yang kita rubah karena kita. Ini gak bisa di sorga. Di sorga kita gak bisa cari jiwa lagi. Abraham, tolong orang di rumahku. Abraham gak bisa turun ke bumi. Abraham sudah di sorga. Kalau mau cari jiwa, sekarang. Mau mengubah orang lain, sekarang. Mau nolong orang sakit, sekarang. Supaya nanti kalau kita mati, Tuhan berkata, waktu aku sakit, kamu menolong aku. Dulu, ya ini bukan salah ya, Tuhan aku hidup ini untuk Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, ya udah, kamu mati sekarang. Sekarang saya tambahkan, selain memuji menyembah Tuhan, Tuhan perpanjang hidupku, perpanjang nafasku, aku mau berguna bagi orang lain, aku menolong orang lain, aku mau berbuah. Nah sekarang saya bawa pada tema ini. Roma 16 ayat 5, itu yang saya sebut tadi, bahwa Epenetus itu buah pertama Asia. Saya lewatin aja lagi, Lukas 15 ayat 10, 1 jiwa dibawa ke sorga, malaikat bersuka cita. File berikutnya lagi, lalu saya bawa, kenapa enggak bermisi dalam keluarga? Kenapa? Alangkah indahnya jiwa yang kita bawa itu adalah adik, kakak, ayah, ibu, suami, pasangan. Oke, saya cerita sedikit. Bapak saya khotbah, ibu saya khotbah. Dulu kami sekeluarga bukan Kristen. Saya juga nggak berani bersaksi bahwa kami Islam pindah Kristen. Itu kalau disaksikan, pasti rating saya naik. Saya terkenal, yang undang banyak. Tapi kan bukan begitu ceritanya. Ayah ibu saya sekeluarga, kita sekeluarga KTP-nya Islam. Tapi kan de facto kita nggak ke masjid juga, kita kejawen. Saya juga nggak mau melebih-lebihkan cerita, ya. Tapi dari bapak ibu yang kejawen semuanya menjadi Kristen. Ya. Lalu saya enggak, saya bertobatnya belakangan. Siapa yang menginjili saya? Siapa yang membawa saya ke sorga? Nama saya ada di sorga. Nanti kalau saya mati, saya mau cari dia pasti.
Dalam kekekalan selama-lamanya saya ada di sorga. Karena Tuhan, karena firman Tuhan, karena Tuhan Yesus, tapi melalui dia sebagai alatnya. Maka saya sangat hormat kepada beliau, yaitu almarhum Kak Yer atau Jeremy Harim. Saya itu menjadi di sorga karena dia, lewat dia. Karena Tuhan Yesus, tapi lewat dia. Sebelum dia meninggal, dipanggil Tuhan, saya cari kaset khotbahnya, tak dengerin karena beliau sampai meninggal nggak nulis buku. Setelah meninggal baru bukunya ditulis oleh orang lain. Tapi saya sangat menghormati. Bahkan waktu Pak Fuksi almarhum buka gereja, aku bantu karena gereja di bawah Kak Yer. Gitu ya ceritanya. Nah, saya itu berpikir, pasti Bapak Ibu juga dong, nggak pernah lupa dengan siapa ibu dibawa ke sorga. Lahir baru oleh siapa? Orang lahir baru satu kali seumur hidup. Timotius, aku bapakmu. Engkau punya pengajar, engkau punya penginjil, aku bapakmu. Yang melahir barukan. Saya dilahir barukan oleh Kak Yer. Sebuah fakta yang gak bisa dipungkirin. Aku nanti di sorga, saya mau cari Kak Yer. Kak Yer, aku di sini karena KKR, aku datang. Saya hanya membayangkan dan akhirnya saya lakukan. Saya pengen sekali. Pengen apa? Oke, lewatin dulu. Oke, boleh lewatin. Ayat berikutnya. 3 Yohanes 1 ayat 4, nanti saya sambung ceritanya. 3 Yohanes 1 ayat 4, saya baca ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dan alangkah indahnya ibu-ibu, kalau anak ibu-ibu lahir baru karena ibu. Perlu cucu lagi, kalau mungkin anaknya belum, mantunya belum lahir baru, cucunya lahir baru. Syukur anak-anak kita. Mereka di sorga itu karena kita. Kita ibu yang melahirkan. Kita ibu yang melahir barukan. Saya makin mengerti ayat ini waktu saya bangkrut. Saya pemilik dari perusahaan namanya IVA, MLM IVA Dahsyat. Baju, sepatu, kosmetik, saya berdua dengan Pak Tomo. Dari nol, satu sopir, satu sekretaris, kita rintis, kerja keras luar biasa. Sampai kita punya gedung 8 lantai di BSD, halamannya 2 hektar, satu lantai 1560 meter tepatnya. 1 meter 12 juta, kalau 2 hektar Anda bayangin perusahaan kita besar sekali. Siap untuk go public. Tapi 2019 kena platform, nyungsep, kena COVID, 2021 betul-betul pilot. Dan total kerugian selama 4-5 tahun itu sampai 240 miliar dan habis ludes karena waktu tutup itu punya utang dan untuk bayar utang itu jual aset habis-habisan. Tapi rumah pribadi nggak ada yang kesita. Padahal impian saya itu adalah mewariskan perusahaan saham ini kepada anak. Lalu saya pensiun sebagai komisaris, passive income, bisa khotbah kemana saja, nggak cari persembahan kasih, kalau perlu malah nyumbang-nyumbang, betapa mulianya Tuhan keinginan saya, tapi Tuhan izinkan bangkrut. Jadi saya gagal mewariskan usaha kepada anak. Tapi singkat cerita, Pak gimana papa mama hidup? Ya kalau papa mama pasti hidup lah, cuma 2 orang tua, kalian bertiga udah sukses kerja semuanya, kita berdua makan berapa banyak sih kalau udah umur 60 tahun ke atas, sama Tuhan giginya udah dicabutin satu-satu gitu kan, tujuannya supaya gigi dicabut tuh gak banyak makan. Kalau banyak makan matilah kita, kena asam urat, kolesterol, diabetes, nanti kebanyakan makan, maka Tuhan atur cabut gitu kan. Jadi nak, papa mama ini makan udah gak bisa banyak lagi. Begitu banyak perutnya begah, begitu banyak kolesterol naik, begitu banyak visceral fat naik, pokoknya banyak masalah aja deh. Jadi jangan khawatir papa mama makan gak banyak kok gitu ya. Papa ngelukis, gak perlu, bahkan gak berharap anak-anak bantu. Papa cuma sedih aja gak bisa mewariskan. Wah Pak, jangan sedih karena gak bisa mewariskan Pak, kami diberkati gitu ya. Oke singkat cerita. Sebelum saya bangkrut, saya tuh bangun 2, 3 sekolah per tahun. Di Mentawai, sekolah level PAUD. Ya satu sekolah 150 juta, 200 juta. Nah, begitu bangkrut nggak bisa bangun lagi. Nah itu yang bikin sedih sebenarnya. Bukan cuma bangun ya, 30 sekolah itu saya subsidi biaya operasionalnya setiap bulan. Begitu bangkrut, waduh, mau menghentikan nggak tega, meneruskan nggak kuat. Nah, anak-anak tuh bilang begini, papa mama gimana? Papa mama pasti makan nak, khotbah dapat persembahan kasih. Cuma saya tuh nggak siapnya sebagai pengusaha ya.
Dulu itu kalau terima persembahan kasih, saya terima semuanya supaya ngasih diberkati. Tapi ini kita kumpulin, kita serahkan untuk pelayanan di yayasan atau subsidi ke pelayanan di pedalaman. Begitu bangkrut duit habis bis. Pertama atau awal-awal saya makan persembahan kasih, saya tuh nangis loh. Jadi makan ini dari khotbah kemarin nih. Tuhan, ini kayak akhirnya saya jadi full time juga. Full time yang lain digaji kan, sama gereja sama apa. Ini kan suruh nurunan kemana dipanggilnya, tapi punya itu kita makan gitu loh. Dulu kan kita kayak gaya atau sombong atau baik atau mulia, tergantung perasaan itu bisa tergantung kita konsepnya gimana. Tapi kita melayani, dapat uang, kita sumbangin lagi tuh, kayaknya hebat banget gitu, mulia banget. Lalu bangkrut habis, lalu terima persembahan, kita beli makan, kita makan. Saya sama istri, saya nangis ya. Jadi kadang-kadang istri saya, ngapain kamu nangis gitu kan? Mau di mimbar ketawa-ketawa gitu kan. Kamu gak tahu gak nih, tabungan kita udah habis nih kan. Ini kita makan kolektor nih. Aduh itu ada rasa kayak sedih gitu, tapi lama-lama tidak mudah ya, pergantian mindset tuh gak gampang. Ya kalau full time Tuhan berkata, jangan memberangus lembu. Orang melayani berak. Begitu kan. Tapi kan saya bukan full time. Itu pergantian yang tidak mudah. Oke, singkat cerita, ya kita bilang sama anak-anak, papa mama cukup. Lalu anak cerita, nanya lagi gimana Mentawai? Masih bangun sekolahan. Nah itu nak, papa sedih. Pak, jangan khawatir, kapan bangun hubungin kita. Jadi sejak bangkrut 2019, maka 2020, 21, 22, sekarang masuk 23 ya. 3 tahun terakhir ini kita bangun 9 sekolah. Dan dulu cuma nyubsidi 23 sekolah, sekarang sejak saya bangkrut kita naikkan 32 sekolah. Lalu siapa yang bangun? Anak-anak saya. Waktu anak-anak saya bayar buat pekerjaan Tuhan, cintanya kepada Tuhan bukan cuma cinta, bukti cinta itu kan bayar. Ya biayai pelayanan begitu. Saya baru nangis yang kedua lagi, bilang sama istri, kita tidak gagal mewariskan anak-anak. Kita gagal mewariskan saham, kita mewariskan yang terbaik untuk hidup mereka, yaitu mereka cinta Tuhan dan cinta pekerjaan Tuhan. Maka saya waktu baca ayat ini, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mengetahui bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Sekarang di banyak anak pinter beasiswa, Pak Jarod anak saya dapat beasiswa, kenapa sedih? Baru tahu Pak, sekarang homo, sekarang lesbi, baru pindah dari S1 beasiswa S2, sekarang ateis. Aduh, cerita-cerita begini gak kurang-kurangnya. Bahkan gak perlu di luar negeri ya, sekarang ini anaknya gak punya pacar, akhirnya orang tuanya syok. Anak saya baru ngaku sih Pak, kalau dia lesbi, dia homo. Ada lagi yang anaknya baru SMP 13 tahun. Pak gimana ya Pak ya, anak saya ini lagi bingung, belum ngambil keputusan. Wah kalau masih bingung Bu, segera gitu ya. Tapi saya melihat terlalu banyak air mata. Di tengah-tengah kekayaan, kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan. Kalau anak tidak dalam Tuhan. Maka kalau anak-anak kita dalam Tuhan, takut akan Tuhan, lahir baru, melayani, gak hitung-hitungan perpuluhan, 20% pun dia bangun. Dia berikan. Itu cinta Tuhannya udah istilahnya tuh ya, kayak kita waktu pertama lahir baru. Tuhan itu habis-habisan. Bapak Ibu punya anak seperti itu? Saya kasih tahu Bapak Ibu, ibu-ibu orang-orang yang bahagia. Kalau kita punya anak, cinta sama Tuhan, ada. Karena kalau dia cinta Tuhan, semuanya mau jodoh, pernikahan, pekerjaan, udah pasti diberkati. Kalau saya mewariskan saham, anak saya bisa habiskan. Tapi kalau saya wariskan mereka kedekatan dengan Tuhan. Nah itulah yang penting kenapa Alkitab katakan gak mungkin salah. Saya baca sekali lagi, ini ayat emas sesi ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Oke, berikutnya, gimana caranya mulainya? Tadi seperti tadi sesi 1 ya, mesbah keluarga. Gimana bangun mesbah keluarga? Ya kasih teladan. Pertama, kalau nggak bisa bapak ibu karena suaminya belum bertobat, nggak lahir baru, nggak pelayanan, kan banyak jemaat seperti itu.
Paling gampang ibu berdua dengan anak terdekat. Anaknya 5, mesbah keluarga nggak usah nunggu satu keluarga. Mulai aja 2 orang aja. Ibu, anak paling dekat siapa? Ya udah dengan duit berdua aja. Nanti bertiga, berempat, berlima, begitu ya. Oke, berikutnya lagi. Berbuah mulai dari rumah. Dan tahap pertama mendidik anak, tahap pertama adalah lahir baru. Saya sangat konservatif dalam hal menekankan dilahirkan kembali, kalau bahasa Alkitabnya, yang kita bikin bahasa baru, terminologi baru, tapi sebenarnya nggak ada ayatnya, yaitu lahir baru. Yang ada ayatnya dilahirkan kembali. Ya tapi sama saja kan, yang kita maksud adalah dilahirkan kembali. Berikutnya lagi. Maka orang tua jasmani yang juga menjadi bapak rohani mendapat penghormatan dan relasi yang kuat dengan anak-anaknya. Ya, boleh file berikutnya. Next lagi, itu sudah lewatin. Nah, sekarang di sini ya. Kembali kepada cerita saya tadi. Saya dilahir kembalikan oleh Kak Yer, saya hormat. Anak kita masih TK, masih kecil, kita bimbing lahir baru. Dilahirkan kembali. Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, masuk hatiku sebagai Tuhan atas ego, atas pikiran, atas masa depan. Pokoknya kita layani PI pribadi sesuai dengan usianya, dia lahir baru. Dia tahu Tuhan Yesus di dalamnya. Dia hormat kita? Mungkin belum. Tapi seiring dia makin mengerti arti keselamatan dan kekekalan, dia makin hormat dengan kita. Seiring saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengerti arti keselamatan dan kekekalan, saya makin bersyukur dengan orang yang membuat saya masuk surga. Nah, tantangan keluarga adalah ketika orang tua, anak nggak hormat orang tua. Kan susah anak sekarang hormat orang tua. Saya gampang, saya punya pengalaman. Punya mainan, zaman dulu apa? Mobil-mobilan dari kulit jeruk, dari kayu. Pak, bapak-bapak, mainan saya, dolanan saya, mainan saya rusak. Bawa sini nak, saya betulin. Ya, saya punya pengalaman, bapak pinter ya kan, mainan saya dibetulin. Karena saya punya pengalaman bapak pinter, saya hormat bapak saya. Ibu-ibu pengalamannya gimana? Oh, ibu-ibu lihat gadgetnya canggih-canggih, HP-nya terbaru, luar biasa. Pakai ini, pakai itu, pakai itu. Begitu ada masalah, enggak bisa betulin, cari anaknya, ya kan? Nah, HP mama bermasalah. Lalu anak masih kelas 1 SD, 2 SD, kudik, udah selesai mah, gitu. Gimana betulinnya nak? Susah jelasinnya. Kalau ada masalah, hubungin saya. Jadi anak punya pengalaman bahwa ibu-ibu ini nggak ngerti apa-apa. Kan jadi susah hormatnya ya. Ibu punya anak, punya cucu, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ibu sama ibu gimana? Wih, anak saya loh 4 tahun bisa begini. Jangankan 4 tahun, wah anak saya loh 3 tahun bisa begini gitu. Cucu saya nih 5 tahun bisa begini. Wah jangankan 5 tahun, cucu saya loh 3 tahun. Wah kita bangga anak cucu, betul? Betul. Coba diem-diem dengerin mereka bicara. Papaku gak ngerti apa-apa, apalagi mamaku gak ngerti apa-apa. Jadi anak sekarang ini mungkin agak susah hormat orang tua. Dan kita gak bisa mengejar teknologi. Gak bisa, gak apa-apa. Yang penting jadi ayah ibu baik yang menyelamatkan mereka, membawa mereka ke sorga. Teknologi gak bisa dikejar, pusing kita. Tapi selama kita adalah bapak rohaninya, ibu rohaninya yang membawa dia ke sorga, membawa dia ke Tuhan, makin nanti dia bertumbuh kerohaniannya, dia makin hormat sama kita. Nah, penghormatan itu yang membawa pada dia akan nurut karena dia hormat kita. Tapi begitu dia nggak hormat, ilmu kita hebat apapun, nasihat nggak bisa masuk. Oke, berikutnya lagi sekarang. Dalam keluarga lagi ya, dalam keluarga gimana menyelamatkan anak gampang, ya kan? Gampang. Nah, kalau nyelamatin si pemalas itu, ibu kerja dia main gadget. Gimana menyelamatkan Pak? Apa ibu kepada suami itu ya? Kalau di sini mungkin jawabannya bagus-bagus ya. Pak Jarot, boleh nggak saya menikah lagi? Boleh Bu. Boleh Pak Jarot. Pendeta lain bilang enggak boleh. Itu pendeta lain, saya pendeta Jarot. Ibu boleh menikah lagi. Bener Pak, bener. Asal memenuhi syarat. Syaratnya enggak banyak ya Bu. Cuma 1 Bu. Kalau suami sudah meninggal. Aduh Pak,
Dia nggak mati-mati Pak, itu masalahnya. Lalu ibu berdoa ya, Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Jadi ibu ini mau menyelamatkan keluarga, atau mau menghindar, atau mau lari, nggak sanggup Pak, lebih baik mati Pak, nggak sanggup Pak. Karena emang kenyataannya dia Herodes Pak, kenyataannya dia Firaun Pak, muka Herodes, urapan Firaun, tinggal laku Pontius Pilatus Pak. Oke, boleh file berikutnya lagi. Kenyataannya Pak, bagaimana saya harus tunduk kepada suami Pak, kalau saya adalah pemimpin yang baik, wanita bijak, wanita terpuji, ketua sel grup. Boleh file berikutnya lagi. Kenyataannya Pak Jarod tidak seperti teori Pak. Di gereja kita dikhotbahkan, suami itu imam dalam keluarga. Tapi kan itu di gereja khotbah Pak. Di rumah saya suami bukan imam Pak. Penyamun Pak, perampok Pak, penjudi Pak, pemerkosa Pak. Siang aku diteriak-teriakin Pak, ditempeleng Pak, malam diperkosa Pak. Akan perasaan saya Pak. Ya nggak bisa, waktu saya nggak punya perasaan, punyanya otak. Tapi saya mencoba memahami begitu, kasihan juga ya. Begitu memahami kasihan, jadi paham juga ya. Pantas ya ibu-ibu itu Pak Jarod. Lebih baik saya mati aja Pak. Mau mati, saya bisa doakan. Tapi tunggu, sebelum mati. Yuk kita lakukan yang di sorga kita nggak bisa lakukan lagi. Apa yang nggak bisa lagi? Membawa orang yang namanya belum di sorga, jadi ada di sorga. Siapa itu? Ya mungkin loh ya di antara ibu-ibu di sini adalah ya suaminya itu atau anaknya itu. Nah, begitu kerinduan kita, katakanlah suami, membawa suami yang kayak setan, kayak penjahat ke sorga, ketabahan kita menghadapi berbeda loh. Kita mau melayani suku terabaikan, kita berdoa, kita bersyafaat, kita kirim sembako, kita membangun relasi. Sama, sekarang itu kita ganti aja suku terabaikan ini menjadi satu makhluk hidup itu. Karena saya mau bawa dia ke sorga. Gitu ya, jadi kalau suaminya jahat, marah, goblok-goblokin, tempeleng. Tuhan, jangan ambil nyawanya, dia belum lahir baru. Tunggu dia lahir baru Tuhan, habis itu cabut. Begitu lahir baru ya jangan dicabut dong ya. Saya pernah punya pegawai di yayasan. Anita, waktu itu ya umurnya baru 23, 25. Saya bawa seminar hamba-hamba Tuhan. Ke desa-desa, pendeta dikumpulkan. Aduh, waktu itu masih ingat yang bawa ke Jawa Tengah. Sama pendeta-pendeta dikerjain loh. Ditanya, sesi tanya jawab, nanyanya tuh ngetes gitu loh. Karena dia bawain modul tuh inner healing luka-luka batin. Jadi saya sadar nih, waduh dikerjain nih. Yang dijawab juga gelagapan. Akhirnya saya break sebentar, tapi tak bisikin dia. Kamu bersaksi aja harus berdoa. Nanti teori saya. Dia bersaksi. Saya punya suami pemabuk, penjudi, saya dikebukin. Dia bawa perempuan pulang ke rumah. Saya ngelihat di tempat tidur saya dia main. Saya marah, saya cemburu, saya dihajar, saya ditempeleng. Bertahun-tahun. Saya lahir baru. Saya berkata, Tuhan aku pengen banget punya pernikahan seperti orang lain. Berdua suami istri ke gereja. Dia tangisin nyawa suaminya, Tuhan selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Singkat cerita aja, suaminya lahir baru. Dan dia merayakan kelahiran baru suaminya ke Bali untuk bulan madu ke Bali. Di Pantai Kute, mereka berdua berenang, suaminya berenang di laut, dan ini istri di pinggir pantai. Dia agak kaget, kok suaminya nggak kelihatan. Wah mungkin bercanda ini kali dia ya. Dia segera balik ke kamar nggak ada. Wah mau surprise apa nih? Kalau gitu dia masuk kamar belakangan, siapa tahu nanti dia masuk kamar ada bunga, ada apa. Dan singkat cerita, sampai jam 8 malam nggak ada, dia lapor polisi bahwa suaminya hilang. Lalu tim SAR segala macam menyari. Helikopter yang nyari pun sempat hampir nabrak bukit, tapi nggak sampai ada kecelakaan. Dan singkat cerita, sampai hari ini
mayatnya tidak ditemukan. Jadi nggak sampai seminggu setelah suaminya lahir baru, di dalam bulan madunya suaminya dipanggil Tuhan. Waduh, itu dia katakan, begitu dia sadar dinyatakan suaminya meninggal dan mayatnya nggak ketemu, hatinya kayak dicapik-capik. Dan dia cerita bagaimana dia pulih hatinya karena kasih Tuhan. Itu waktu seminar hamba-hamba Tuhan, nggak ada lagi yang bertanya, menguji, atau kayak ngetes, semuanya dilawat Tuhan. Kenapa? Karena dia bercerita mengenai hidupnya. Ya tidak mau mengajarkan juga jangan main-main dengan doa. Kayak misalnya kayak Tuhan, kalau udah lahir baru ambil deh, tetap jangan. Ya cukup hanya meratapi nyawanya, aku pengen dia lahir baru, titik. Karena kadang-kadang ya ada beberapa hal yang kayak di luar kendali kita. Tetapi yang saya mau katakan adalah tidak mudah punya suami yang tidak dalam Tuhan. Nah sekarang kita mau gimana? Mau meratapi nasib, mau cerai, mau mundur, mau bunuh diri, atau saya menyarankan hari ini seperti tema kita hari ini. Mengambil keputusan, pakai saya Tuhan, bawa suami saya ke sorga. Tuhan jangan panggil saya dulu. Memuji menyembah Tuhan, aku bisa di sini, bisa nanti. Tapi memenangkan keluarga tidak bisa saya lakukan kalau saya sudah dipanggil. Minta perpanjangan waktu, Tuhan perpanjang umurku. Kalau aku Tuhan perpanjang umurku, aku tidak akan sombong seperti Hizkia dan anaknya kena hukuman. Aku mau pakai waktuku untuk cari jiwa yang di sorga aku gak bisa bikin lagi. Ya, kerinduan untuk menyelamatkan keluarga. Oke, kita lanjutkan. Suami tidak seperti teori, bukan spiritual leader, bukan pemimpin yang baik, tidak lahir baru. Maka satu jawaban, satu ayat. Ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6 lompat 1, 2, 6. Yang intinya adalah istri tunduk, taat, hormat pada suami supaya tanpa perkataan, suami yang tidak taat firman tadi tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya baca undangannya tuh pinter yang bikin kata-kata undangan pelayanan. Keselamatan keluarga adalah utama bagi istri wanita terpuji yang akan memenangkan keluarganya dengan keteladanan tepat. Suami tidak akan bertobat dengan perkataan karena suami telinganya jelek, otak bagian listening partikelnya cuma 1 titik, dan Alkitab berkata supaya tanpa perkataan ia memenangkan suaminya ketika ia melihat bagaimana salehnya engkau hidup. Laki-laki akan bertobat kalau dia melihat apa salehnya kita hidup. Artinya apa? Keteladanan. Ditunjukkan kepada suami yang tidak bertobat. Kalau suami bertobat mah gampang, Pak, dia imam, dia pelayanan, ya saya hormatlah, saya taatlah. Lah kalau tidak, itu dia ayatnya. Di mana suami tidak taat firman, kita hormat, kita taat, kita tunduk seperti Sarah kepada Abraham. Ya, Abraham kan takut akan Tuhan, gampang dong tunduk. Enggak juga loh, Abraham itu enggak selamanya taat loh. Bahkan menurut saya ada agak keterlaluan juga sih Abraham. Sampai Sarah itu disuruh ya ambil Raja Mesir tuh, udah kamu ikut aja daripada saya mati dibunuh. Sampai Raja Mesir mau setubui si Sarah, Tuhan tampakkan diri dalam penglihatan. Raja Mesir takut, Firaun takut, baru dia panggil Abraham. Itu bukan saudaramu tuh, itu istrimu tuh. Tapi Sarah disuruh begitu aja taat. Kalau sekarang saya dengan kasus yang sama, Pak, kalau suami saya suruh saya melayani orang lain, ya saya bilang jangan. Kalau saya ya, ibu-ibu taat. Kalau itu bukan dosa. Kalau itu dosa, ibu hormat, tapi tidak boleh taat. Tapi tetap harus hormat. Contoh, Mah, antar saya ya ikut judi. Atau Mah kamu bohong ya begini. Pak, maaf ya Pak ya. Kamu suruh saya korek WC, suruh saya kerja bakti, nyuci mobil kamu, apapun dah. Saya akan lakukan ya Pak ya. Tapi kalau kamu nyuruh ini, aku gak bisa Pak. Itu namanya hormat ya. Suami nyuruh berbuat dosa. Kita minta maaf begitu, itu namanya hormat. Suami nyuruh kita berbuat dosa,
laki-laki kurang ngajar, kamu gak punya moral. Nah itu namanya tidak hormat. Tapi sebenarnya Alkitab berkata, kayak anak juga, anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Begitu dalam Tuhan, taat. Gimana kalau orang tua gak dalam Tuhan? Anak-anak hormatilah orang tuamu, supaya panjang usiamu. Sama juga, suami juga begitu. Ibu tidak harus taat kalau disuruh berbuat dosa. Tapi kalau itu kalau bukan dosa, taat. Mah, kamu di rumah ya, aku kan malam ini, minggu ini, kemarin keluar kota 2 minggu. Sekarang 2 hari ini di rumah. Kamu di rumah ya. Malam itu ibu jadwalnya WL menara doa. Menurut saya ya, dengan hormat minta izin pendeta bahwa ibu tidak bisa melayani hari itu karena taat sama suami. Karena nyuruh istri di rumah, itu bukan dosa. Ibu harus taat. Ini bukan saya nyuruh berontak pendeta ya, bukan. Tapi gembala, gereja, pendeta itu level prioritasnya di bawah suami. Kalau saya, pelajaran saya mengajarkan ibu taat sama suami selama itu bukan dosa. BL bisa digantikan. Tapi suami ngajak bercinta, ibu mau panggil pembantu, kamu sama pembantu aja. Ya kan? Yang tidak bisa digantikan, itu berarti prioritas gitu loh ya. Gampangnya ya, biar lebih jelas lagi dikasih. Kalau suami itu pengen ibu di rumah itu kan ada maksudnya. Karena dia udah 2 minggu di luar kota, ya sekarang pulang. Lalu ibu tetap ke gereja, gak pulang-pulang lagi ya kan. Ya ngamuklah suami, tempelenglah ibu gitu ya, maka taat pada suami. Nah itu suami akan, kalau ibu taat suami, maka suami akan mau ke gereja. Ibu taat gembala, nanti suami akan gak hormat sama gembala. Jadi ibu harus taat suami, hormat gembala, hormati 2 kali lipat. Presiden Jokowi hormatnya segini, gembala 2 kali lipat. Tapi bicara taatnya istri itu sama suami. Itu yang akan memenangkan suami yang tidak dalam Tuhan. Ya, taat. Kedua, hormat. Jangan begini, Pak, kamu tuh senyum kayak Pak Jarot, kamu tuh lucu kayak Pak Jarot, kamu nikah sama Pak Jarot sana, gitu ya kan. Ibu boleh kagum sama saya, tapi jangan banding-bandingin suami sama saya. Nanti suami benci sama saya. Siapa sih makhluk hidup namanya Jarot ini? Itu loh, Pak Jarot tuh lucu, Pak. Kamu kayak Pak Jarot lucu. Ya udah, kamu kawin sama Pak Jarot sana. Oke, berikutnya lagi saya kasih singkat aja. Ini dari buku sebenarnya 7 cara memenangkan suami gitu ya. Jadi oke, saya nggak bahas, cepetin aja ya. Berikutnya lagi. Ya itu ada 7 cara, oke, yang penting aja sekarang ini intinya. Karena tadi udah dibahas dalam cerita tadi sebenarnya. Seorang istri yang karena mengalami kuasa kasih Tuhan akan hidup murni, saleh, tunduk, serta taat suami akan menjadi alat Tuhan menyelamatkan suami dan seisi keluarganya. Tanpa misi mau menyelamatkan, wanita pasti tidak kuat menghadapi suami atau anak-anak yang tidak dalam Tuhan. Maka misinya adalah justru, Tuhan, aku di rumah ini untuk menyelamatkan keluargaku. Idealnya itu suami imam, di mana akan menyelamatkan keluarganya. Tapi yang ideal itu di sorga, sedangkan ibu ada di Papua. Ibu di Surabaya. Surabaya bukan sorga, sadar. Maka kita harus menjadikan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Siapa yang menjadikan? Ya kita yang selamat duluan. Idealnya suami bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Tapi sekali lagi kita tidak hidup di idealis, kita hidup di realistis, di kenyataannya. Tapi kita punya kuasa untuk mengubah kenyataan. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Kembali ke ayat yang saya sebut ayat emas hari ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada anak-anak mendengar bahwa anak-anak hidup dalam kebenaran. Gimana caranya? Boleh file berikutnya lagi sesuai dengan tema kita adalah bagi wanita terpuji, keselamatan keluarga adalah hal yang terpenting. Dan bagaimana mengusahakan itu melalui keteladanan. Ini ayatnya. Oke, biar gampang, nggak pakai ayat, pakai cerita lagi. Berikutnya cerita apa? Oke, tahu burung beo? Pasti tahu ya, ini cerita burung beo. Ada seorang pelaut, ini memang ceritanya begitu, jadi saya nggak rubah-rubah. Yang punya burung beo dan dia sayang banget sama burung beonya. Tapi ini orang pelaut ini suka ngerokok. Dan dia sering merokok dekat sangkar burung beo.
Dia menjumpai burung beonya batuk. Demi cintanya kepada burung beo, dia bawa ke dokter hewan spesialis di kota itu. Kasih vitamin, kasih ini, nggak sembuh juga. Gimana sih katanya spesialis? Dia cari pakar mengenai unggas yang diambil sampel darahnya, baru dikasih terapinya. Nggak sembuh juga. Batuk terus ini burungnya ya. Dia cari yang lebih pakar lagi, mahal pun nggak apa-apa. Nggak sembuh juga. Sampai akhirnya si pelaut ini membaca artikel yang judulnya perokok pasif. Jadi bapak ngerokok, ibu tidak. Ibu pergi bersama bapak terus. Itu ibu mati duluan. Kenapa? Ibu perokok pasif. Si perokok menghisap. Rokok kretek filter, ada filternya. Yang dihisap terfilter, asapnya keluar lewat udara, nggak pakai filter. Ibu hisap terus. Perokok pasif lebih berbahaya kena kanker daripada si perokoknya. Ya, rokok memicu sakit ini di iklannya pun kadang-kadang begitu ya. Perokok pasif itu lebih bahaya. Ketika si pelaut baca artikel ini, aku tahu kenapa burung beoku batuk. Dia perokok pasif, aku ngerokok dekat kandangnya. Demi cintanya kepada burung beo, dia berhenti merokok. Dan betul-betul itu burung beo tidak batuk lagi. Oke, ibu-ibu siapa yang mau jawab? Yang di depan aja ya. Kenapa burung beonya berhenti batuk? Kenapa? Karena tuannya tidak merokok, jadi dia tidak menghisap asap rokok, maka batuknya sembuh. Salah. Ketika pelaut tidak merokok, maka pelautnya berhenti batuk. Karena tadinya pelautnya ini batuk, gara-gara ngerokok itu dia batuk. Burung beonya tidak batuk, burung beonya menirukan batuknya pelaut. Karena burung beo kan tahu kan burung beo, aku tanya tadi kan tahu kan burung beo menirukan shalom, nyalam gitu kan. Jadi selama ini dia nggak batuk, dia cuma menirukan batuknya pelaut. Pernah kejadian nggak? Pak Jarot, Pak psikolog, Pak pendeta, anak saya itu nakal, kata-kata kotor, berantem sama adiknya. Tolong doakan Bu Gembala, tolong doakan Pak pendeta. Doakan, nggak sembuh. Katanya diurapi, doain anak juga nggak berubah ya kan. Cari pendeta yang lebih sakti gitu kan. Minta didoakan lagi, kagak sembuh juga. Alah bohong nih, jadi pengurapannya bohong tuh main drama kali jatuh-jatuh. Buktinya anak saya tetap aja ngomong kotor, tetap aja berteriak-teriak gitu ya. Kita sibuk cari pendeta sakti. Padahal anaknya cuma menirukan, bapak sama ibu berantem terus gitu loh. Jadi dia cuma menirukan, anak kan cuma menirukan. Anak cuma menirukan aja. Siapa dari Papua di sini? Ibu dari Papua, ya betul atau Ambon? Papua, kota mana? Ambon, Ambon saya ya pernah juga ya kota Ambonnya ya. Papua jelajah. Sorong, oke, ibunya Sorong sebelah. Ambon sebelahnya? Kota apa ibu? Wamena, aku udah kenal Bu Wamena, pernah. Saya ke Pesat di Wamena, tempatnya Koden. Ya, Nabire juga pernah, Sugapa juga pernah, Mirokes pernah, Mapi juga pernah, Raja Ampat pernah. Sipo dari Bia nyebrang Sipori pernah juga. Ada Happy Holy di Manokwari. Itu cabang dari kita. Ibu anaknya, ibu dari Sorong. Punya anak cucu umur setahun, bawa ke Inggris. Ya, titipkan sama keluarga Inggris yang bahasa Inggris, bukan orang Indonesia yang di Inggris. 3 tahun lagi kembalikan ke ibu. Bawa ke Indonesia. Itu anak ngomong bahasa apa? Orang Indonesia loh. Ngomong bahasa? DNA-nya Indonesia loh. Ngomong bahasa? Kenapa? Manusia itu mengucapkan yang dia dengar. Jadi gimana cara mendidik anak takut akan Tuhan, cara membuat anak lemah lembut, cara anak menghargai kekekalan, satu kata selesai, teladan. Ibu doa, anak doa, ibu baik, anak baik. Kita pengen ngomong sama suami, wah betul jangan naruh barang begini. Yang kalau taruh barang. Nah, makanya tuh boleh tuh ikut belajar sama saya olah nafas dulu. Jadi kalau lagi emosi, tarik nafas sambil nyebut nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Hati ini pengen meledak, tapi belajar.
belajar penguasaan diri. Nanti anaknya pasti juga penguasaan diri. Tidak mudah, tapi ya itu dia, teladan. Oke, boleh file berikutnya, berikan anak teladan. Berikutnya lagi, lewatin langsung kesimpulan. Maka orang tua, khususnya anak usia dini ya anak SD pun sama juga sebenarnya, tapi paling lebih-lebih usia dini. Orang tua adalah gembala anak-anak melalui interaksi membangun relasi dan keteladanan yang mudah dimengerti bagi anak usia dini belajar budi pekerti. Dan bukan usia dini saja, sebenarnya SD pun SMP pun keteladanan itu sangat kuat. Karena soal teori anak tahu dari gadget, dari internet, tapi keteladanan itu yang susah. Saya sering liburan keluarga, liburan pun saya bangun jam 5 pagi. Ambil tripod, ambil kamera, lalu syuting, bahkan kadang di tempat es, tempat salju, tiap bulan 12 episode dari tahun 2009. Dulu setornya ke Live Channel, lalu E-News, sekarang ini Makna TV ganti. Ya, tiap bulan 12 episode. Sampai anak saya, Pak, libur jam 5 bangun. Kalau libur kan saya bilang sama anak, kita sarapan breakfast ketemu di kafe atau restoran jam berapa? 9 Pak. Yang amat, ya kan kita liburan Pak, santai-santai lah. Saya 9 kurang 1/4 saya pasti sudah di situ, saya nggak pernah terlambat. Saya bisa bangun jam 5 pagi, saya bikin video klip. Pak, Papa tuh dibayar berapa sih Pak? Sama televisi? Rajinnya kayak begitu. Dibayar Rp 00 nak. Papa nggak dibayar? Enggak. Lah ngapain? Hidup kan bukan cari uang tok aja nak. Papa dagang, Papa bisnis. Tapi inspirasi ini kan mengubah mindset orang. Kan kita butuh harta di sorga. Ya anak-anak pasti kebawa. Karena itu yang kita lakukan. Saya bawa anak pelayanan ke kota besar. Ya kan? Jakarta, Surabaya, Bandung. Wih, dijemput di airport pakai apart. Hotel bintang 5. Pengen makan apa Pak Jarod? Kita bilang Korea, kita bilang Thailand, dibawa restoran terbaik di kota itu. Pulang pelayanan kasih amplop. Tulisannya besar banget, amplopnya tipis. Tapi cek sekian digit. Itu anak-anak pasti bisa begini. Mau jadi pendeta. Ini motivasi yang bahaya ini ya kan. Mau jadi pendeta lah, duitnya banyak, di entertain kayak apa, kayak artis. Saya takut anak saya jadi pendeta kalau itu yang dilihat. Saya bawa dia ke Mentawai, mau ke gereja nyebrang sungai. Selesai kebaktian kita bagi-bagi uang untuk biaya tadi, sound systemnya berapa, ininya berapa, kolektornya berapa, kurang segini kita bayar. Jadi anak ngelihat, kalau mereka masih mau melayani, saya tahu kenapa. Jadi apa yang kita berikan? Keteladanan. Kalau kita tulus, anak udah pasti tulus, sudah percaya saya. Karena keteladanan itu kuat sekali. Anak saya itu kan berkali-kali, waktu saya sebelum banget dulu, Pak, pakai baju yang keren dong Pak, pakai jas yang keren Pak. Pak, apa ini? Pakai batik kayak Pak Lurah terus. Pakai batik terus kayak Pak Lurah. Papa tuh nggak cocok jadi pengusaha Pak. Mau kayak Pak Lurah, yang penting saldonya pengusaha. Jadi anak saya itu bilang gitu, Papa ini nggak keren, Papa ini nggak keren, Papa ini nggak keren. Berkali selalu bilang begitu. Sampai mereka SMP waktu itu. Saya bawa ke pedalaman. Ke tempat di mana kita bangun sekolah di situ. Di situ anak kelas 2 SD nggak bisa baca, kita buka TK di situ. Sekarang kelas 1 SD bisa baca. Karena kita buka sekolah di situ, kita studi operasionalnya, kita datang ke situ. Waduh, penduduk senang, yang satu panjat kelapa, yang satu cari ikan, satu cari kepiting di Mentawai itu satu ekor 7 kilo. Kita pindah ke pulau yang lain, itu jemaat mengantar kita di pantai. Dan kita sudah agak jauh di tengah pantai laut. Itu mereka masih berdiri di pinggir pantai loh. Mereka kayak dadah-dadah gitu. Kadang-kadang saya lihat begitu nangis loh. Tuhan, saya memberi itu nggak seberapa sebenarnya. Cuma pemberian itu tuh berarti. Kalau saya nyumbang 100 juta di gereja saya, mungkin nggak masuk dalam daftar 100 besar. Pendetanya nggak bilang terima kasih. Akhirnya kita nyumbang lalu kecewa. Kenapa? Kita mengharapkan diterima kasihin. Tapi sumbangan kita tuh nggak banyak. Kita nyumbang nggak sampai sebesar itu. Tapi jadi satu sekolah, satu kampung jadi pinter. Kita berdampak, kita berarti. Lalu kita pindah saja, mereka nganter begitu. Anak saya waktu itu bilang begini, Pak, hidup Papa keren ya. Akhirnya lo bilang ke Papa keren. Iya, hidup Papa keren, baju tetap enggak. Anak sekarang itu jujur-jujur. Baju tetap enggak, tapi hidup Papa keren. Dulu saya pikir anak saya bawa ke pedalaman, dia kapok.
Dia balik ke Singapura, dia bikin galang dana, dia kumpulkan laptop bekas, dia balik ke pedalaman. Dia balik ke Singapura, dia galang dana, dia beli lampu-lampu listrik yang nggak perlu pakai tiang listrik, dia pasang di desa-desa. Dia balik ke Singapura lagi, dia galang dana, dia cari data di mana, dia ke Sulawesi ke pedalaman, dia bedah pasar yang kumuh, dia pasang keramik. Waktu anak saya melakukan hal itu, sekali lagi ayat itu berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anak-anak hidup dalam kebenaran. Itu sukacitanya beda. Saya bangkrut, saya sedih. Tapi saya melihat begitu, saya bilang Tuhan, aku nggak nyesal bangkrut. Kalau saya nggak bangkrut, mungkin saya akan biayai terus yang namanya pelayanan. Saya tidak melihat anak saya membiayai pelayanan. Tapi kadang-kadang ya, aduh Tuhan kenapa mau ngasih momentum aja pakai kejadian. Tapi sekali lagi, tidak ada sukacita yang lebih besar. Oke, berikutnya tak kasih gambarnya, kalau ada waktu kita tanya jawab, kalau enggak ya kita selesai ya. Tapi sekarang 4:30. Oke. Ini gambar-gambar aja dari cerita yang tadi saya ceritakan. Terus lewatin. Jadi itu kita kalau mau pelayanan itu kalau di pedalaman ya begitulah. Bapak Ibu yang mungkin yang dari sini dari pedalaman tahulah. Mau ke gereja itu itu istri saya yang pegang tas merah itu, yang pakai kaos ungu itu anak pertama, ya saya ngambil fotonya, maka saya nggak ada di situ gitu ya. Mau pelayanan, berikutnya lagi, besoknya lagi mau pelayanan, next. Jalan kaki, aduh kalau kita orang Jakarta naik turun keluar mobil AC ke mall, jalan kaki kalau udah jangankan 45 menit, 15 menit aja udah kayak keringat udah gembrobios. Dan saya tanya sama yang nganter, masih jauh nggak? Deket Pak. Deket mana dulu? Itu Pak, baliknya bukit. Nah baliknya, ya kan bukitnya udah kelihatan Pak. Orang kampung tuh kalau kelihatan berarti deket. Oh boleh juga tuh semangat ya, kalau kelihatan berarti deket. Itu saya pakai sekarang. Kalau saya pergi sama istri berdua ikut, lalu dijak makan malam sama diaken, saya bilang sama diaken, ngomong sama istri dulu, kita pisah di sini ya. Pak diaken, selesai makan, Bapak pulang, kami ke hotel jalan kaki. Yakin Pak Jarot? Yakin Pak. Kita nih pendeta kebanyakan makan, kurang gerak, kita mati karena kebanyakan makan Pak. Kalau bilang sama istri, kita jalan kaki ya. Emang hotel kita dekat? Tuh, ada lampu itu, yang kelip-kelip, sebelahnya yang agak redup, nah itu hotel kita. Itu dekat, udah kelihatan. Istri bilang, tuh bulan juga kelihatan. Wanita memang pinter saudara. Berikutnya lagi, next. Jadi kita ke daerah itu kadang ya cari rumah jelek, bekas rumah Pak Lurah, bekas posyandu yang nggak dipakai lagi. Ya itu aja hibahin ke kita, saya bilang, atau hibahin ke gereja, kita bikin PAUD. Murid baru 5, baru 6, cat ulang, paling 5 juta jadi. Udah buka PAUD. Tapi kalau 2-3 tahun muridnya 30-40, kita bangun permanen. Itu bisa 150, bisa sampai 200 juta. Sekarang udah 120 kalau dengan perubahan harga barang di daerah ya. Paling enggak 200, tapi kita mulai dengan yang sederhana. Itulah yang kita lakukan dari tahun 98 sampai hari ini. Melayani banyak, tapi konsisten itu lain cerita. Nah, kalau kita tuh konsisten, yang anak akan serap kalau kita konsisten. Kalau kita konsisten pelayanan, dari mana kekuatannya? Oke, boleh file berikutnya lagi dengan cepat. Terakhir aja, ya. Oh, bukan, nggak ada lagi ya. Oke, keluarga yang bermisi, keluarga yang berdampak. Terus lagi berikutnya satu lagi, ada gambar apa lagi? Next, ya nyebrang parit, naik ojek segala macam. Next, oke, terakhir habis. Oke, kemuliaan seorang wanita ketika ia menjadi ibu dari anak-anak yang berhasil diberkati melayani Tuhan, maka itu hidup dan hidup. Anak-anaknya berhasil, anaknya diberkati, anaknya melayani, hidupnya cinta, anak-anaknya cinta dan takut akan Tuhan. Itulah kemuliaan ibu-ibu. Tapi itu tidak mungkin kalau kita nggak merasakan cinta Tuhan. Apa sih kekuatan wanita? Tadi di sesi pertama, laki-laki pikir, bukan kekuatan ya, spesifiknya. Laki pikir, wanita rasa. Maka selama ibu rasa itu dikuasai oleh cinta Tuhan, maka energi itu nggak ada habisnya. Ngomong maaf keluarga yang tidak benar, pernikahan yang tidak benar. Ingat suami pengen mati, ingat suami pengen mati. Nah kenapa nggak mati-mati? Karena cinta anak kan. Kalau orang Jawa nih, anaknya dipanggil
Le, Nduk, ibu urip kanggo kowe le. Nek inget bapakmu lebih baik simbok mati. Apa itu? Bahasa roh. Bahasa Indonesia ya. Kalau ingat suami, lebih baik saya mati Pak. Tapi panggil anaknya, nak demi kau mama hidup nak. Untuk kau mama hidup. Ibu tuh gak jadi pengen mati demi anak. Apa itu? Energi apa itu? Energi cinta. Karena cintalah, maka Paulus berkata apa kepada orang Korintus? Kasih Kristus yang menguasai kami. Itu adalah 2 Korintus berapa tuh? 7:14. Tapi tuh ayat di atasnya, aku didera di luar batas, aku disesah 5 kali, tiap kali 40 kurang 1 pukulan, aku dihajar dan seterusnya. Kenapa Paulus sanggup menghadapi itu semuanya? Karena dia dikuasai kasih. Maka kekuatan seorang wanita adalah kekuatan di hatinya. Selama hatinya dikuasai kasih, baru bisa kayak meratap kepada Tuhan. Gunakan saya Tuhan untuk menyelamatkan suami, menyelamatkan anak-anak. Mengubah suami, mengubah anak-anak. Nanti itu begitu terjadi, waduh. Mungkin suami juga yang dapat kemuliaan. Karena begitu ibu bikin dia lahir baru, berubah, jadi hamba Tuhan, diundang sana, diundang sini, begitu ya. Wih, hebat sekali dia. Tapi ibu tidak pernah akan kehilangan kemuliaan. Anak-anaknya berhasil, waduh, yang berhasil anaknya wajah kayak bapaknya, yang dipuji bapaknya. Anaknya Pak Jarod, yang didik, ya istri saya lah. Tapi kan gak ada yang bilang itu adanya Bu Esther gitu ya. Istri saya namanya sama, Ibu Esther. Tapi orang kan bilangnya adanya Pak Jarod gitu ya. Tapi kemuliaan istri saya, kebahagiaan istri saya melebihi kebahagiaan saya kan. Oh dia tahu yang didik siapa. Jadi kemuliaan seorang wanita terutama adalah anak-anak. Maka betul-betul ini menjadi prioritas seorang wanita. Bahkan ini akan jadi kekuatan wanita. Seandainya nih pernikahan itu bukan sumber kekuatan, maka anak itu sumber kekuatan. Kita dari saya selesai, sekarang jamnya 4.44. Oke. Ada waktu 16 menit. Kalau sampai jam 5. Oke. Ada pertanyaan? 16 menit. Istirahat lagi juga boleh. Ini hari pertama ya. Hari pertama, sesi pertama, baru datang, angkat koper, terbang lagi. Dari sana, dari sini, wajah-wajah lelah. Tapi wajah-wajah semangat. Ya, walaupun lelah, matanya berbinar-binar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita harus ya selingan antara duduk dan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, di hari pertama sesi 1, sesi 2 kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami menangkap pesan Tuhan untuk apa kami ada di dunia ini. Kami ingin sekali ada dalam keluarga yang bahagia. Tapi kami menjumpai kenyataan. Tuhan hadirkan kami pada suami yang tidak sempurna dan anak-anak yang tidak sempurna. Kami tahu Tuhan, ketidaksempurnaan mereka menyempurnakan karakter kami. Dan karakter kami yang disempurnakan akan menyelamatkan mereka. Beri kekuatan pada ibu-ibu ya Tuhan, untuk mereka terus berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menyelamatkan anak-anak. Bahkan walaupun terbalik, harusnya suami adalah imam dalam keluarga, tapi hamba-Mu berdoa untuk ibu-ibu yang harus menyelamatkan suaminya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pengertian, Tuhan beri hikmat bijaksana, dan ibu-ibu akan menjadi wanita yang terpuji. Dan suami-suami akan memuji-Mu di pintu-pintu gerbang. Suamimu pun akan dipuji orang di pintu-pintu gerbang. Dan engkau tahu, engkaulah yang mengubah segalanya. Engkaulah yang sebenarnya menjadi tiang doa dalam keluarga. Tuhan memperhatikan engkau, Tuhan menghormati engkau, Tuhan menghargai engkau. Dan Tuhan mengetahui bahwa itulah sebenarnya buah dari doamu dan buah dari pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan. Kami belajar dan kami mengangkat komitmen kami untuk kehidupan kami sebagai wanita yang terpuji.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.